Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Di video kali ini kita memberikan pembahasan mengenai penghitungan PPh 21, di mana PPh 21 yang akan kita hitung adalah PPh yang berkaitan dengan penghasilan dan bonus yang diperoleh. Nah, bonus ini biasanya kan diperoleh bentuknya adalah setahun sekali. Nah, mirip dengan THR sebetulnya. Jadi penghitungan ini penghasilan dan bonus, atau bisa juga penghasilan dan THR atau tunjangan hari lain, tunjangan hari raya. Baik, kita lihat di sini ada soalnya. Hasan sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Memiliki penghasilan 22 juta per bulan. Kemudian di tahun yang bersangkutan Hasan memperoleh bonus 28 juta. Nah, ini bonusnya diperoleh setahun sekali misalkan. Setiap bulannya Hasan harus membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Besarnya PPh Hasan atas penghasilan dan bonus yang diperoleh adalah, baik, sekali lagi bonus ini boleh kita ganti dengan THR. Nah, cara penghitungannya sama, baik bonus, THR, ataupun yang sejenisnya. Baik, kita lihat langkah pertama adalah biasanya kan kita merubah penghasilan sebulan menjadi penghasilan setahun. Nah, di sini juga pada dasarnya sama. Jadi kita rubah langsung gaji sebulan itu menjadi gaji setahun. Nah, awalnya kan gaji sebulannya adalah, kita lihat di sini ada 22 juta. Nah, kemudian kita langsung rubah ke dalam gaji setahun. Nah, untuk setahun berarti kan kita kalikan dengan 12. 12 kita kalikan dengan 22 juta. Nah, kita simpan di sini hasilnya. Nah, 12 ini bukan 12 rupiah, tapi 12 bulan. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di sini. Setelah kita hasilkan gaji setahunnya, maka kita tambahkan dengan bonus. Bonus yang diperolehnya adalah 28 juta. Jadi kita tambah dengan bonus. Bonusnya di sini ada 28 juta. Jadi kita langsung simpan saja. Maka dengan demikian gaji setahun ditambah bonus. Nah, itulah yang menjadi penghasilan bruto setahunnya. Kita buat di sini penghasilan bruto. Nah, sedikit berbeda dengan penghitungan penghasilan bulanan tanpa adanya bonus. Kalau penghasilan bulanan kan gaji sebulan, kemudian nanti dikalikan dengan biaya jabatan. Nah, ini kita tambahkan dulu dengan bonus. Sehingga penghasilan brutonya adalah, penghasilan bruto kita berikan keterangan tambahan. Yang bruto itu gaji setahun ditambah dengan bonus. Nah, biar lebih lengkap. Oke. Maka kita totalkan atau kita jumlahkan. Yang saya tambah, yang saya berikan bold. Nah, jadi 264 juta ditambah dengan 28 juta. Nah, inilah gaji Tuan Hasan selama setahun. Nah, yang perlu diingat, ini gajinya gaji kotor. Maka kita harus mencari gaji bersihnya. Nah, untuk mendapatkan gaji bersih, ini sama saja seperti penghitungan PPh 21 yang biasa. Jadi kita gunakan pengurangnya. Nah, apa saja pengurangnya? Pengurangnya yang pertama adalah kita ambil di sini ada yang namanya biaya jabatan. Nah, oke, ini yang pertama biaya jabatannya. Di sini biaya jabatannya dianggap 5%. Jadi kita kalikan 5%. Kita buat persen dulu. Nah, 5%, kemudian kita kalikan dengan gaji kotornya, yaitu 292 juta.
Nah, maka ini menghasilkan, kita kalikan, hasilnya adalah 14.600.000. Nah, untuk biaya jabatan, pada dasarnya biaya jabatan itu maksimal dalam 1 bulan dia harus 500.000. Nah, artinya kalau dalam 1 tahun, karena ini kan hitungannya per tahun nih. Kita lihat di sini penghasilan bruto setahun, sehingga biaya jabatannya pun ini hitungannya hitungan per tahun. Nah, kalau tadi kasusnya 1 bulan 500.000, maka kalau 1 tahun kita kalikan dengan 12. Maka kita lihat 500.000 kita kalikan dengan 12. Nah, hasilnya 6 juta. Nah, maknanya bahwa ketika biaya jabatan ini lebih dari 6 juta, maka tidak digunakan. Terus yang mana yang digunakan? Yang digunakan adalah batas maksimalnya. Sehingga 14.600.000 ini kita ganti menjadi 6 juta. Nah, seperti ini. Jadi walaupun besarnya biaya jabatan 5% dikalikan 292 juta tadi hasilnya lebih dari 14 juta, maka yang digunakan hanya angka 6 juta. Karena sekali lagi batas maksimal dari biaya jabatan kalau per bulan itu 500.000, kalau per tahun itu 6 juta. Nah, karena ini melebihi batas, jadi kita ambil batas maksimalnya yaitu 6 juta. Selanjutnya kita lihat kembali, selain biaya jabatan, pengurangnya adalah tadi ada Tuan Hasan tuh bayar iuran pensiun. Nah, iuran pensiunnya kita masukkan pensiun. Nah, pensiunnya di sini yang perlu diingat, Tuan Hasan tuh membayar pensiun tiap bulan. Tiap bulannya membayar 50.000. Nah, berarti kalau 1 tahun kita kalikan 12 dikali dengan 50.000. Nah, 12 ini 1 tahun, 50.000 itu besaran pembayaran untuk iuran pensiunnya. Nah, jadi kalau 1 tahun iuran pensiunnya adalah sebesar 12 kita kalikan dengan 50.000. Itu berarti 600.000. Nah, biaya jabatannya tadi 6 juta setahun, pembayaran pensiunnya juga setahun 600.000. Maka total pengurangnya kita jumlahkan. Total pengurangnya menjadi, saya simpan di sini, 6.600.000. Nah, kalau sudah ada pengurangnya, muncullah yang namanya penghasilan bersih. Nah, jadi penghasilan bersih itu didapatkan dari penghasilan bruto. Di sini penghasilan brutonya terdiri dari gaji setahun dan bonus dikurangi dengan pengurangnya, yaitu biaya jabatan dan pensiun. Jadi bisa kita hitung 292 kita kurangi dengan 6.600.000. Nah, inilah penghasilan bersih Tuan Hasan. Nah, terus bagaimana setelah kita dapatkan penghasilan bersihnya? Sama, maka kita selanjutnya cari PTKP-nya. PTKP yang pertama itu untuk Tuan Hasan. Kita sebut dengan wajib pajaknya. Kemudian PTKP yang kedua adalah Tuan Hasan tadi informasinya kita lihat dulu. Nah, sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Oke, berarti kita tambahkan. Di sini kawin atau menikah. Tambahan karena kawin. Kemudian yang selanjutnya tadi 2 orang anak. Nah, 2 orang anak berarti nanti pengurangnya atau tambahannya menjadi 2 kali lipat dari 4.500.000. Nah, untuk wajib pajak ini PTKP-nya yaitu 54 juta. Nah, tarifnya atau besaran PTKP-nya di sini bisa dilihat. Nah, wajib pajak 54 juta, menikah 4.500.000, satu anak 4.500.000. Nah, posisinya Tuan Hasan itu ada di sini. Kawin K2. K-2. Nah, jadi total PTKP-nya adalah 67.500.000. Nah, kita coba cek, kita detailkan, kita berikan detailnya. Pertama, wajib pajaknya 54 juta. Kedua, tambahan kawin 4.500.000.
Kemudian 2 orang anak. Nah, kalau 1 orang anak itu 4.500.000, maka kalau 2 orang anak hasilnya 2 dikalikan dengan, kita buat di sini saja. Sorry, nggak apa-apa, kita buat di sini. 2 orang anak dikalikan dengan 4.500.000. Nah, seperti ini. Jadi totalnya adalah 9 juta. Nah, maka kita hitung besarnya PTKP-nya. Kita buat di agak sedikit jauh. Nah, di sini. Baik, jadi di sini bisa kita buat 2 orang anak berarti 2 dikalikan dengan 4.500.000. Nah, seperti ini. Jadi lebih jelas. Maka kita hitung besarnya PTKP. Ini 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9. Nah, 67.500.000. Coba kita cek posisi K2. Nah, sama kan? 67.500. Mau seperti ini boleh, mau dibuat seperti ini lebih detail juga boleh. Maka inilah besarnya total PTKP-nya, pendapatan tidak kena pajak. Nah, terus besarnya pendapatan atau penghasilan kena pajaknya berapa? Kalau ada yang tidak kena pajak berarti ada yang kena pajak atau dikenal dengan nama PKP, penghasilan kena pajak. Nah, caranya tinggal kita kurangi penghasilan bersih kita, yaitu 285, kita kurangi dengan total PTKP, maka inilah PKP-nya. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk mendapatkan berapa tarif yang kena pada Tuan Hasan. Nah, setelah ini kita cari tarifnya. Nah, kita coba cari tarifnya. Nah, sebelum mencari tarifnya, maka kita cek dulu penghasilannya adalah 217.900.000. Kita cek di tarif. Nah, angka 200 tadi 217.900.000. Kita simpan dulu di sini. Wes. Kita simpan 217.900.000. Nah, kita lihat posisi ini kalau dilihat dari letak besar tarif pajak, besarannya ada 50 juta, 50 sampai 250, 250 sampai 500, di atas 500. Nah, penghasilan Hasan itu 217.900.000. Artinya Tuan Hasan ini kena levelnya adalah level di 50 sampai 250. Karena besaran penghasilan Hasan adalah 217.900.000. Artinya letaknya di sini, di posisi 50 juta sampai 250.000. Sehingga level tarif pajak yang kena pada Tuan Hasan adalah 2 level. Pertama level 5%, kedua 15%. Jadi kita langsung buat di sini tarifnya. Karena 2 level, jadi level pertama itu tarif 5%. Yang kedua tarif 15%. Nah, seperti ini. Untuk tarif 5% kita langsung buat. Kita buat di sini boleh. 5%. Oh, sorry, ini formatnya belum diganti. Oke. Nah, ini tarif besar 5% dan 15%. Ini juga belum diganti. %. Nah, kita kalikan dengan besaran untuk level 1. Nah, level 1 tuh ketika 5% besarannya maksimal 50 juta. Jadi kita simpan langsung di sini 50 juta. Nah, kemudian untuk tarif 15% ini sisanya, sisa dari penghasilan Tuan Hasan kita kurangi dengan besaran tarif yang 50 juta. Nah, kenapa demikian? Karena untuk tarif pajak PPh 21 itu progresif. Artinya, ketika tarif 5% ini pasti dikalikan dengan 50 juta. Nah, sisanya kalau dia masuk ke level 2, maka ini dikalikan dengan sisa dari penghasilan Tuan Hasan dikurangi dengan
level satunya yaitu 50 juta. Nah, kalau kita cek juga sebetulnya 50 juta ditambah 167.900 ini pasti hasilnya adalah penghasilan Tuan Hasan, yaitu sebesar 217.900.000. Nah, maka setelah ini kita dapatkan berapa besarnya pajak Tuan Hasan selama setahun. Oke, ini yang 5% 2.500.000, yang 15% kita lihat ada 25 juta, sehingga besarnya pajak Tuan Hasan selama setahun kita hitung. Nah, ini 27.685.000 setahun. Oke, kita berikan keterangan. Nah, ini pajak per tahun. Perlu diingat, ini pajak per tahun atas gaji dan bonus. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini per tahun, per bulannya berapa? Maka bisa kita cek. Kalau untuk yang per bulannya, ya tinggal kita bagi berarti. Kita buat PPh 21 per bulan. Nah, berarti hasilnya adalah 27.685.000 kita bagi dengan 12. Nah, maka besar pajak Tuan Hasan tinggal kita lihat. Nah, sebesar 2.307.083 rupiah,33. Nah, dibulatkan saja ini. Jadi, berapakah besar pajak PPh 21 Tuan Hasan atas gaji dan bonus? Ya ini. Kalau gaji dan bonus adalah sebesar ini, 2.307.083,33 rupiah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan kita ingin tahu, lantas kalau begitu berapakah gaji atau berapakah besarnya PPh 21 atas bonusnya doang? Nah, itu juga bisa sebetulnya bisa kita cari. Caranya bagaimana? Caranya kita cukup dengan cara mencari besarnya PPh atas gajinya saja. Nah, kalau tadi kan kita menghitung gaji dan bonus, sehingga kita mendapatkan besarnya PPh untuk gaji dan bonus. Nah, sebetulnya cuma sampai sini. Saya berikan warna kuning di sini. Nah, ini jadi kita tidak usah mencari PPh 21 per bulannya. Nah, terus bagaimana kalau untuk mendapatkan besarnya besarnya pajak atas bonus doang? Nah, ini berarti tinggal kita hapus sebetulnya. Jadi kita ambil ini biar mempercepat. Nah, kita ambil ini. Nah, saya simpan di sini misalkan. Nah, di sini. Oke, kita lihat. Nah, jadi kita cukup menghitung besarnya PPh atas gajinya saja. Nah, bonusnya berarti kita buang. Nah, ini yang kita buang. Nah. Oh, letaknya saya salah ya. Kita samakan. Nah, di sini. Oke, jadi kita sekali lagi cukup mencari besarnya PPh atas gaji yang diterima oleh Tuan Hasan. Nah, tadi kan gajinya 22 juta sebulan. Kemudian kalau kita setahunkan, itu menjadi 12, kita kalikan dengan 22 juta. Maka hasilnya adalah 264 juta. Nah, bonusnya, karena kita ingin mencari PPh atas gajinya saja, berarti kita hapus. Nah, jadi sampai sini sebetulnya penghasilan bruto, yaitu dalam gaji setahun. Bonusnya kita buang. Nah, penghasilan bruto atau gaji setahun itu 264 juta. Pengurangnya sama, 5% dikalikan 264. Nah, angkanya ini kita cek angkanya berapa dulu, apakah lebih kurang dari 6 juta
Nah, 3.200.000, oh 13 juta, berarti kita sama buat menjadi 6 juta. Karena batas maksimalnya adalah 6 juta dalam setahun. Pensiunnya juga sama, 12 dikalikan 50.000. Kemudian, maka ketemulah penghasilan bersih. Nah, jadi yang membedakan sebetulnya, kalau untuk penghitungan PPh gaji dan bonus, itu ditambah bonusnya. Sedangkan ketika kita hanya ingin mencari besaran PPh bonus saja, maka kita cari dahulu besaran PPh 21 atas gaji. Nah, kita hitung ternyata ini semuanya sama, maka penghasilan PKP-nya atau penghasilan kena pajak adalah 189.900.000. Nah, berarti dia masih sama kena dua level. Level 1 5%, level 2 15%. Karena ini kan kisaran di antara 50 juta sampai 250 juta. Maka level 1 5% kita kalikan 50 juta, sisanya ini 139 itu berasal dari 189 dikurangi dengan 50 juta. Nah, maka besarannya adalah menjadi besaran pajak per tahunnya 23.485. Nah, terus besarnya PPh 21 atas bonus berapa dong? Nah, tinggal kita cari PPh 21 atas bonus. Jadi hanya bonus saja yang ingin kita ketahui. Berapa sih PPh-nya? Kalau bonus doang, berarti PPh yang pertama itu atas bonus dan gaji dalam setahun, berarti ini 27.685. Nah, dikurangi dengan yang mana? Dengan PPh gajinya saja, yaitu yang 23.485.000. Maka besarnya PPh bonus, yaitu tinggal kita kurangi saja berarti. Nah, sebesar ini 4.200.000. Jadi bonus yang kita dapatkan atau bonus yang didapatkan oleh Tuan Hasan sebesar tadi 28 juta. Kalau ingin diketahui berapakah PPh-nya, ternyata itu didapatkan sebesar PPh atas bonus 28 juta itu adalah 4.200.000. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah ketika ingin mendapatkan PPh bonus, maka langkah pertama kita menghitung PPh atas gaji dan bonus. Tapi perlu diingat dalam hitungan tahun. Bulannya tidak usah dihitung sebetulnya. Jadi ini boleh dihapus. Kenapa boleh dihapus? Karena kalau untuk bonus kan tadi didapatkan bisa setahun sekali, itu tidak tiap bulan, makanya dihitungnya per tahun. Kemudian setelah kita mendapatkan PPh 21 atas gaji dan bonus, kita menghitung PPh 21 atas gaji saja. Nah, ternyata setelah didapat kurang lebih PPh atas gaji dan bonus itu adalah 27.685, sedangkan PPh atas gaji saja 23.485, sehingga besarnya PPh atas bonus adalah 4.200.000. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang keliru mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.